Kami mengharapkan partisipasi dan keterlibatan peserta selama sesi berlangsung agar dapat berbagi pengalaman dengan peserta lainnya. Kami berharap peserta akan belajar dan berbagi suatu hal yang bernilai sehingga dapat memahami maksud dan tujuan dari sesi ini. Saya akan sampaikan aturan pelatihan online. Mohon Bapak Ibu, kami harapkan kerjasamanya. Kita kembali koneksi internet dan audio. Apakah sudah terhubung dengan baik? Agar suara dapat terdengar dengan jelas, kami sarankan Bapak Ibu serta menggunakan earphone. Mohon mikrofon Zoom berada pada kondisi mute. Bapak Ibu dapat menggunakan kolom percakapan untuk bertanya dan menggunakan kolom echo present pada sesi tanya jawab. Saya akan bacakan agenda pelatihan pada hari ini. Sesi pertama akan dimulai di jam 9.30 sebagai pembicara Bapak Insinyur Supandi MM yang membahas mengenai industri 4.0 secara umum. Kemudian sesi 2 dimulai di jam 10.30 dengan pembicara Ibu Ira Syafianti dengan pembahasan bedah pilar orang dan budaya. Kemudian kami akan berikan waktu istirahat selama 1 jam dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. Saya harapkan Bapak Ibu dapat bergabung kembali di jam 1 siang untuk sesi selanjutnya dengan pembahasan yang lebih mengerucut mengenai kompetensi sumber daya yang dibutuhkan untuk menghadapi industri 4.0. Lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak Ibu yang aktif, maka kami akan berikan tambahan materi melalui email bersama dengan pengiriman sertifikat. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dapat mengisi daftar hadir pada link berikut. Link daftar ini juga kami kirimkan dalam grup WA dan grup chat. Sekali lagi mohon perhatikan dalam penulisan nama, karena daftar hadir ini akan kami gunakan sebagai dasar penulisan sertifikat. Dan apabila ada pertanyaan yang belum dapat terjawab sampai dengan akhir sesi, kami akan sampaikan jawabannya bersamaan dengan pengiriman sertifikat. Bapak Ibu, ini terkait dengan kegiatan standarisasi dan toleransi sosial di mana seperti kita ketahui. Saya ingin mengenalkan sedikit mengenai perusahaan kami EGS. Mungkin ada beberapa partisipan yang belum mengenal kami. Baiklah, izinkan saya memutar klip video EGS. Kalau nggak ada lagi dari tempat saya. Ya. Dari kebun dari SIP. Saya enggak. Atolia Global Sertifikasi adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam jasa sertifikasi dan pelatihan. Pendiri-pendiri EGS memiliki pengalaman dari 15 tahun di dunia audit sertifikasi semua dunia. Pengalaman mereka telah membantu banyak perusahaan, lembaga jasa, manufaktur, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. EGS telah terafiliasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Ini membuktikan bahwa EGS telah standar internasional. Pelayanan kami antara lain ISO kami adalah menjadi lembaga yang terpercaya, peduli pada pelanggannya, profesional lingkungan.
kami di evodiaglobal.info.id. Baik, sebelum acara saya serahkan kepada moderator, saya akan bacakan sedikit profil dari moderator kita hari ini. Sebagai moderator pada pelatihan hari ini adalah Ibu Umi Fadila, selaku founder PT Evodia Global Sertifikasi. Beliau mendapatkan S2 Magister Manajemen pada sumber daya manusia. Pengalaman beliau lebih dari 15 tahun pada bidang manajemen dan sertifikasi sistem manajemen. Juga berpengalaman dalam mendirikan beberapa perusahaan. Beliau masih aktif bergabung dalam organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jaringan Pengusaha Nasional, Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia, Indonesia ISO Expert Association. Saat ini aktif sebagai Direktur Utama PT Evodia Global Sertifikasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dimulainya webinar hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan pada moderator Ibu Umi Fadila. Terima kasih Mbak Devi untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada sesi pertama, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu para peserta webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang saya ucapkan dan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga Bapak Ibu peserta webinar selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya harap semua sudah siap ya untuk membahas tema yang luar biasa pada hari ini, yakni sudah siapkah SDM kita dalam menghadapi industri 4.0? Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah ditandai dengan berbagai teknologi yang menandai dimulainya revolusi industri 4.0. Mulai diterapkan di berbagai lini. Tapi sebenarnya apa sih industri 4.0 itu? Karena banyak sekali masyarakat yang belum tahu meskipun sebenarnya sudah digaungkan dan digemakan oleh pemerintah. Istilah industri 4.0 sudah menjadi hal yang sering kita dengar dalam berbagai forum di Indonesia. Dan istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Federal Pendidikan dan Riset Jerman pada saat pameran otomasi Hannover pada tahun 2011 dengan nama Industri 4.0. Tapi sebenarnya bukan inti dari Industri 4.0 itu, tapi hanya untuk penamaan teknologinya. Namun kemudian dikembangkan pada tahun 2013 menjadi konsep Indie 4.0. Nah, saat ini kita memasuki era disruption, era yang serba cepat, di mana-mana terjadi perubahan besar-besaran. Era di mana manusia harus ikut maju, bergerak, berinovasi, atau mati. Lalu sejauh apa sih kesiapan industri kita saat ini? Kita berada di posisi mana? Apakah pada era 4, era 3, atau bahkan jangan ada di era 2. Sementara negara tetangga kita, katakanlah Jepang, sudah berada di industri 5.0, bukan lagi di industri 4.0. Kemudian timbul pertanyaan, lalu apa dong kesiapan kita bertransformasi menuju era industri 4.0, baik untuk industri jasa maupun manufacture? Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kepada Bapak Supandi dengan waktu presentasi 1 jam. Dan untuk sesi diskusinya kita akan tentukan pada saat setelah narasumber kedua selesai memaparkan materi. Baik, sebelum sesi pertama saya serahkan ke Pak Supandi, saya akan membacakan terlebih dahulu profil Bapak Supandi. Mohon kepada admin untuk bisa sharing profil Pak Supandi. Baik,
Bapak Supandi berpengalaman lebih dari 45 tahun pada industri manufaktur maupun jasa. Saat ini aktif menjabat sebagai Ketua Masyarakat Standarisasi Indonesia dan banyak organisasi yang dinaungi oleh beliau. Ada Mastan, ada IEA, ada HIPKI, ada KSDI, ada IJUBNet, ada ISMI, dan lain-lain. Beliau pernah bekerja sebagai Kepala Bidang Sertifikasi di B4P Bandung, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Unilever Bandung. Beliau menamatkan Magister Manajemen Sumber Daya Manusia, dan saat ini beliau masih aktif kuliah untuk meneruskan S3 dokternya untuk ilmu komunikasi. Sangat luar biasa sekali ya, Bapak Ibu. Jadi kita-kita yang lebih muda harusnya terpacu untuk ikut nih Pak Supandi meneruskan program S3 ya. Karena saya sendiri aja rasanya malas ya. Itu masalah saya berarti. Baik, kita langsung saja sapa sebentar dengan Pak Supandi. Halo Pak Supandi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Connect Salam dulu sehat Pak. semua ya. Siap-siap. Oke, sudah siap ya Pak Supandi. Baik, baik. Ya, baik, sharing sendirinya langsung dari admin kami di sini. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beri sambutan yang meriah kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Insinyur Supandi MM, dipersilakan. Baik, minta tolong share screen-nya, Bu. Ya Pak. Nah, ini, ya. Share screen langsung dari Bapak yang tampilin atau kami? Dari sana aja, yang Oh, dari sudah sini. Oke, share screen berarti. Langsung aja. Karena saya ada dua acara ya, jadi kesana. Supandi waktunya sangat sibuk sekali nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pihak IGS, kemudian juga Bapak Ibu yang telah hadir di sini, saya lihat sudah 69 orang ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat dan juga marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena perkenannya lah kita bisa berkumpul ya, biarpun tidak dalam satu ruangan ya, berjauhan, tapi ini juga berkat teknologi dan juga teknologi yang kita hadapi seperti ini dan kita nikmati ini ya, kita mencoba menggali lah apakah hal-hal seperti ini itu kita sudah sejauh mana kita memanfaatkan teknologi seperti ini. Alhamdulillah pagi ini ya tadi Umi Fadila sudah menyampaikan highlight dari acara pagi. Halo, Assalamualaikum. Halo. Bisa ya, baik, saya lanjut. Jadi tadi Ibu Umi Fadila sudah menyampaikan ya secara highlightnya tentang 4.0 dan mungkin juga saya bukan ahlinya 4.0, tapi saya akan mencoba ya membuat atau melihat, menganalisis dari sudut pandang ya lain dan akhirnya juga memang terkait juga dengan bagaimana kita menuju revolusi 4.0. Saya akan mencoba dari sisi sejauh mana peran standar ya dan budaya digitalisasi. Ya tentunya ini sangat beralasan. Karena kalau dari sisi teknis kelihatannya hampir setiap webinar, setiap seminar, setiap training, setiap berbagai hal kegiatan-kegiatan terkait 4.0 kok nada dan iramanya itu hampir sama. Cerita pergerakan revolusi industri, cerita bagaimana Indonesia akan lari, akan juga mengadop atau akan juga menjadi barisan di dalam 4.0 dan itu semuanya sangat-sangat positif. Tetapi mungkin juga kita perlu, tadi juga disampaikan secara sepintas oleh Bu Fadila bahwa kita hanya udah siap atau tidak. Lalu yang pertanyaannya, loh siapnya siap apa? Itu penting. Ya, jangan sampai kita terjerembab pada satu cita-cita, terjerembab pada satu keinginan, ya. Tetapi di situ kita belum melihat kesiapan kita untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini. Jadi selama keinginan dan berbenturan dengan kebutuhan, ya kita kembali masalah-masalah yang tidak mudah ini. Yang paling utama itu
sejauh mana kebutuhan kita di situ. Namun ada lagi pertanyaan berikutnya tidak sampai di situ. Kalau tidak butuh, apakah kita tidak akan menggunakan ya gelombang yang sudah kita rasakan semua ya, bahwa 4.0 ini mau tidak mau, suka tidak suka, orang banyak bicara, orang bercerita, kita juga sebetulnya sudah memulai dengan bagian-bagian atau part ya dari kegiatan 4.0. Contohnya yang paling sederhana dan yang sedang kita rasakan adalah pada saat kita bersama di sini, kita tidak lagi perlu ada seminar ya, menyewa gedung ya, kemudian yang cukup mahal. Nah, sekarang dengan pola seperti ini adalah bagian daripada bagaimana kita melaksanakan atau bagian kecil ya, bahwa di sini ada budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak kita bayangkan. Baik, next. Ya, next. Nah, di sini saya akan mencoba ya tadi sebagai prolog ya, gimana pun juga manakala kita melakukan sesuatu ya, tentunya kalau sholat kita ada nawaitunya, kalau acara-acara gini juga tentunya membuka pintunya seperti apa ya, tadi prolog sudah saya lakukan yaitu dengan pendahuluan, kemudian kita akan mencobalah apapun juga, biarpun sudah hafal, barangkali semua sudah hatam ya tentang perkembangan revolusi industri, tetapi itu juga sebagai highlight saja sepintas untuk kita tidak ketinggalan arah. Jadi kita tahu kompas. Jadi artinya kalau bicara kita di suatu tempat, ya tentunya arahnya menuju kemana ya, itu bagaimanapun juga di samping kita melihat dan mengucapkan nawa itu ya dengan hati yang baik dan lurus untuk mencapai tujuan. Nah, kita juga harus tahu ya sejarahnya mengapa kita ada di sini dan mengapa kita akan berjalan menuju sesuatu. Jadi saya coba sepintas saja nanti perkembangan revolusi industri. Kemudian, nah ini tadi sudah disampaikan secara gamblang ya, Indonesia juga rupanya alhamdulillah tidak ketinggalan ya, upaya-upaya dari pihak pemerintah, upaya-upaya dari pihak swasta, upaya-upaya dari perguruan tinggi ya, itu juga satu irama bagaimana kita menghadapi industri 4.0, di mana kita menyebutnya adalah Indi 4.0 ya. Nah, bagaimana menghadapi Indi 4.0? Nah, kemudian ya ketika kita nanti akan menghadapi Indi 4.0, ya program Indi 4.0-nya sudah ada, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana kesiapan kita. Kita harus introspeksi. Ya, tadi disampaikan oleh Bu Dila bahwa kita ini ada di mana. Betul-betul sudah siap di pintu 4.0, atau kita di 3, atau kita di 2, atau kita di 1. Maksudnya bukan merendahkan, bukan, tapi kerangkanya satu bangunan ya terdiri dari satu konstruksi. Pilar-pilarnya itu sudah ada di mana. Ya mungkin ada satu titik pilar kita sudah lumayan cukup maju, tetapi titik lain mungkin rendah. Nah, kenapa? Kalau paralelisitas ini terbentuk, maka bangunan 4.0 di bangsa ini itu akan terbentuk dengan baik. Jadi di dalam menghadapi di 4.0 ya saya akan mencoba mengintrospeksi ya bagaimana kesiapan kita, bagaimana kita berada ya. Jangan sampai kita bermimpi jauh ya, sementara ya kita masih bermimpi, tetapi setelah mimpi itu apa yang kita lakukan? Karena mimpi saja tidak cukup, ya. Tetapi juga harus ada action, kemudian actionnya gimana, ya. Nah, ini ada kesesuaian yang harus kita lihat. Nah, di antara semuanya, ya kembali ketika perubahan peradaban manusia itu tidak terlepas daripada budaya, ya. Jadi kita akan masuk kepada satu budaya baru, di mana paling utama di situ menggambarkan bahwa ketika kita masuk di 4.0, maka budaya digitalisasi atau digitalisasi itu bukan lagi sekedar ilmu, bukan lagi sekedar pembahasan atau topik-topik pembahasan, tetapi ini kalau kita betul-betul ingin masuk, maka digitalisasi ini harus menjadi budaya. Ya, jadi aspek ini yang saya mencoba masuk. Ya, kalau aspek-aspek lain, misalkan masalah teknologi yang disiapkan,
masalah orang yang disiapkan, memang betul itu. Tapi semuanya ya untuk menjadi kita hari-hari ya menjadi orang atau bangsa yang ber-4.0 ya otomatis ini harus jadi budaya. Ya. Banyak ya kita lihat contoh saja misalkan di bidang K3 kesehatan keselamatan kerja. Upaya banyak, tetapi selama belum jadi budaya, maka kecelakaan kerja, kebakaran itu masih sering terjadi. Artinya apa? Itu semua tidak terlepas daripada budaya. Nah, budaya itu harus dipraktekkan, harus menjadi bagian dari kehidupan. Nah, demikian juga dengan 4.0 ya. Kita mengenal 4.0, kita tahu level-levelnya, kita tahu kebutuhannya. Tetapi kalau tidak jadi budaya itu hanya sebagai bagian daripada kertas dan buku yang tersimpan di meja. Jadi kalau kita mau masuk, ya otomatis itu harus menjadi budaya digitalisasi. Nah ini saya ingin mengundang lah teman-teman. Saya bukan ahli budaya, tapi kita mencoba ya dengan mempertanyakan kepada diri kita, ya bagaimana kita membudayakan bahwa digitalisasi itu bagian daripada kehidupan. Nah, kalau ini sudah terjawab, maka otomatis ya kita itu sudah menikmati iklim 4.0 ya. Jadi jangan bertentangan pemikirannya atau cita-cita 4.0, tapi kita budayanya masih budaya ya belum nyampe di budaya digitalisasi. Ya. Nah, kemudian juga mungkin sepintas saya akan lihat ya implementasi Indi 4.0-nya seperti apa dan nanti mungkin akan dibahas di pembicara yang kedua. Baru saya mencoba kesimpulannya seperti apa. Ya, baik. Next. Nah, ya saya mengulang sebetulnya, tetapi untuk menjadi lebih paham, ya saya ulang sedikit ya bahwa di pendahuluan itu beberapa tahun belakangan ini betul-betul ya kita disuguhkan ya dengan kalimat revolusi industri 4.0. Jadi kalau kita datang ke seorang bertamu, ya disuguhkan sesuatu, ya tentunya kita minimal tahu ya apa yang disuguhkan, kemudian tahu rasanya, nah tahu nikmatnya, tahu keuntungannya buat kita. Nah demikian juga dengan keilmuan. Karena dalam kehidupan sebetulnya ada dua hal yang sering dilupakan, ya atau dibedakan. Sementara itu kebutuhan fisik dan kedua itu adalah kebutuhan jiwa. Nah kita pada umumnya melihat itu hanya kebutuhan fisik atau kebutuhan jiwa itu kita tahu perlu, tapi kadang-kadang kita tidak memberikan porsi penganalisaan lebih lanjut. Contoh, ya fisik kita supaya sehat, ya kita perlu makan yang bergizi. Nah kemudian pikiran kita yang harus sehat, kita juga harus menu makanan pikiran ini harus juga bergizi. Artinya apa? Keterkaitan dengan 4.0 kita dipaksa sekali lagi itu sejauh mana bahwa kita itu membentuk pola pikir ya berteman, bersekolah, bekerja itu adalah sesuai dengan pikiran-pikiran 4.0. Jadi punya ciri sendiri ya. Oke, dalam perkembangannya memang begitu pesat ya, kecuali bukan hanya di Indonesia, agak sedikit terhalang dengan adanya pandemi COVID-19. Namun demikian justru dengan adanya COVID-19 barangkali tidak menghalangi 4.0 untuk terus berkembang. Di mana? Ya terserah apakah kita akan mau di situ. Dan alhamdulillah pemerintah dengan baik dengan mencoba membuat peta jalan ya disebut Indi 4.0, artinya kesadaran dari pihak pemerintah sekarang. Pertanyaannya, apakah kita mau masuk 4.0 cukup dengan keinginan pemerintah? Tentu tidak. Karena dalam praktek di lapangan, ya bukan hanya pemerintah, tetapi kita sebagai bangsa, sesuai dengan bidang masing-masing juga harus secara bersama, ya bergandengan tangan, melangkah bersama, satu irama, ya kita 4.0. Ya nanti kita di belakang nanti saya akan bahas. Ya gimana dengan budaya kita yang ada? Nah ini yang menjadi persoalan kita. Ya. Next. Ya. Nah, di 4.0 itu kan bercirikan sebetulnya lebih kepada teknologi. Ya.
perkembangan teknologi, setelah revolusi industri dan seterusnya, itu sehingga merubah peradaban manusia. Contoh ya, kalau kita sadar, saya mencoba flashback ke belakang. Mengapa saya lebih ke situ? Karena apa? Ya ini saya ingin mencoba membudayakan 4.0. Manakala terjadi perubahan transaksi perdagangan, ya, itu berapa tahun sebelum atau berapa abad sebelum Masehi, di mana perdagangan barter itu berubah ke dalam bentuk uang. Seandainya kita hidup dalam masa itu, ya, yang kita tidak mengenal uang, maka apa itu uang? Yang kita butuhkan adalah kerbau besarnya sekian kilo atau sapi sekian kilo. Kok ditukar misalkan dengan hanya sekedar uang logam? Kok enggak ini? Tapi kesepakatan inilah yang disebut mulainya digitalisasi. Jadi kalau ditarik ke belakang itu memang langkah-langkahnya adalah seperti itu. Nah, ketika sudah jadi uang, sadar atau tidak Bapak dan Ibu sekalian, mungkin uang dalam bentuk kayak seperti yang kita sekarang, ini sudah mulai ada gambaran-gambaran. Uang itu hanya satuan. Bentuknya itu transaksi sekarang mungkin tidak lagi ya. Uang cash atau uang apa, ini udah mulai berubah. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada perkembangan yang dibuktikan dari revolusi industri ke-1 sampai ke-4. Ya. Bidangnya di mana? Ya bukan hanya manufaktur, ya, juga di bidang agraris, ya, di bidang pendidikan, di bidang sosial, ya, di bidang kenegaraan apalagi. Jadi semuanya adalah polanya itu adalah pola 4.0. Ya tadi disebutkan oleh Bu Dila, memang pertama itu dilakukan ya bertahap lah ya, ada upaya-upaya. Sebetulnya 4.0 ini sudah mengubah beberapa fase. Ya, kalau fase pertama, manusia sebagai manusia itu menggunakan ototnya, ya, menggunakan kemampuannya dan tidak jauh berbeda dengan binatang. Ada perubahan berikutnya, manusia berakal, manusia kena panas, maka dia menggunakan pakaian. Ya, mengapa pakaian? Karena untuk pelindung. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang. Mulailah berevolusi. Ketika sudah pakaian, mereka butuh makanan. Ya, dari mulai makanan daging mentah atau binatang mentah dimakan, berubahlah menjadi apa? Dimasak. Dia mengenal api. Ya, dengan masak ini itu adalah satu peradaban baru juga. Nah, bertahap, ya. Tentunya sampailah kepada kita hari ini. Bapak, Ibu sekalian, sadar atau tidak, ya. Bahkan pandemi COVID-19 ini kita berada di ambang perubahan peradaban yang saling melengkapi antara peradaban setelah COVID-19 dan 4.0. Mau tidak mau, ya kita ke situ. Ya, pertanyaan dasar adalah, kira-kira kita mau mengikuti itu atau tidak? Jawabannya gampang, ya. Kita lihat sejarah. Kalau kita tidak mengikuti, artinya apa? Kita akan tetap atau tidak mengikuti peradaban baru, maka nanti mungkin kita akan menjadi tontonan orang lain atau umat lain yang sudah masuk di dunia itu. Artinya apa? Ada satu kelompok, misalkan ya, bangsa atau ada satu kelompok kerumunan orang, masa gitu ya. Nah, semuanya itu hanya menggunakan tangannya sendiri, ada tools segala macam, padahal sebetulnya kan sudah tidak perlu itu. Semuanya sudah digitalisasi. Nah, ini jawabannya itu. Apakah kita mau jadi bangsa yang tertinggal dan menjadi semacam museum? Ya, maaf ya, seperti kita melihat bagaimana suku pedalaman. Ya, secara adat, ya dia sudah mengenali bagaimana cinta alam, bagaimana cinta dirinya sendiri. Ya. Tetapi dengan tidak tidak dimasuki oleh peradaban baru, maka mereka ya berjalan jauh tanpa mobil. Sehingga dari satu titik ke satu titik memerlukan waktu yang panjang. Memerlukan kendala yang banyak. Padahal kita sudah ada kendaraan yang bisa lebih cepat. Sudah ada pesawat. Nah, ini kondisi-kondisi seperti inilah yang akan menjadi pilihan baik secara individu atau secara masyarakat ya atau secara bangsa. Kita mau di mana? Ini pertanyaan besar.
dan mari kita menjawab dari masing-masing. Ya, baik, next. Ya, ini revolusi industri ini saya sepintas saja. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sebagai bagian dari Hindia Belanda zaman itu, mengapa POC runtuh? Sadar atau tidak? Itu karena revolusi industri, di mana perdagangan Belanda yang terkubur dalam satu perusahaan, satu company yang namanya VOC, itu mereka masih menggunakan produk lama dan belum siap dengan produk baru, yaitu apa? Ya, kapal-kapal layar mereka itu kalah dengan kapal-kapal yang menggunakan mesin uap. Ya, otomatis sadar atau tidak, mereka akhirnya kalah dengan negeri-negeri yang sudah menggunakan kapal. Nah, ini contoh-contoh bagaimana ya pengaruh, bagaimana pengembangan industri atau pengembangan pemikiran manusia, sains, teknologi, itu meruntuhkan satu peradaban yang sudah ada. Ya. Boleh lanjut, Pak. Mbak. Silakan lanjut. Ini sebagai peradaban 1.0 dan terusnya. Ya. Halo. Ya, next. Agak ada gangguan. Next, halo. Lanjut. Nah, kemudian di abad ke-20 inilah barangkali terjadi lonjakan-lonjakan, ya, percepatan ya mengenai temuan-temuan industrialisasi, dan dampaknya juga berpengaruh kepada emosional manusia. Terjadinya perang dunia dan segala macam itu saling mengisi. Ya, terus dulu. Maaf Pak Lewati. Maaf Mbak Lewati. Halo, Lewati Mbak. Iya, nggak usah saya baca satu-satu ya, karena ini sudah biasa. Ya, jadi di abad ke-20 itu terjadi hal-hal dan kemudian ya adanya revolusi 3.0. Apa itu? Di mana industri perlahan bertransaksi menjadi masa informasi. Untuk sektor manufaktur, revolusi ketiga ini merupakan revolusi paling penting. Nah, itu baru di situ. Justru ciri khasnya itu bagaimana keteknikan orang itu dibantu atau dikurangi ya kegiatan-kegiatan manusia melalui apa? Melalui sains dan teknologi yang ditemukan. Akhirnya apa? Di situ tumbuh bukan hanya manufaktur dan pabriknya, tetapi juga pemikiran-pemikiran sistem mulai berlaku. Bagaimana mempercepat, bagaimana ketepatan itu terbukti. Nah, ini di 3.0 sudah terjadi. Ya, next. Ya, lanjut. Ya. Nah, beralihlah ke masa sekarang. Ya, tadi disampaikan revolusi industri dimulai dari tahun 2000-an hingga saat ini. Itu kenal dengan industri 4.0, merupakan satu upgrade yang sangat besar dari teknologi revolusi industri 3.0. Pada 4.0 ini revolusi terfokuskan pada apa? Perkembangan dunia digital. Nah, kembali, mengapa tadi di judul saya mengarah, ini ada apa sih tentang digital ini? Perlu apa kita? Bagaimana kita membangun? Nah, ternyata terjadi transformasi perubahannya itu adalah di digitalisasi, ya, di mana difokuskan pada perkembangan dunia digital seperti ya dikenalnya dengan IoT, ya, Internet of Things, pertukaran data seperti cyber physical, computing, tenaga manufaktur, dan banyak lagi aspek lain, itu semua dengan metode-metode seperti itu. Di sini yang penting apa? Data itu menjadi bagian atau menjadi tulang punggungnya pergerakan. Nah, bagaimana juga memanfaatkan data? Ada big data dan segala macam. Karena apa? Karena manusia gerakannya diatur oleh data. Melalui apa? Ya, melalui tadi yang dikatakan internet. Ya, perubahan revolusi ini tentunya memberikan perubahan yang bagaimanapun juga itu cukup signifikan ya dalam seluruh aspek. Ya, tidak lagi terfokus pada sektor industri, ya, tapi semua bidang itu seperti pekerjaan pendidikan, ya, budaya, kemudian juga kesenian, semua periklanan, itu semuanya adalah menggunakan teknologi-teknologi baru dan akhirnya ujungnya apa? Tingkat kecepatan itu juga sangat menjadi ciri khas. Nah, bagaimana dampaknya terhadap budaya? Nanti kita bahas berikutnya. Ya, next. Tolong, Bang.
berikutnya. Ya, sebentar ini. Nah, masuklah kita pertanyaan bagaimana kondisi Indonesia menghadapi ini 4.0. Ini yang paling penting. Kalau tadi hanya cerita sejarah. Tapi sejarah itu kita perlu tahu untuk apa? Untuk bagaimana langkah kita berikutnya. Nah, di sisi inilah saya ingin membahas. Kalau tadi ada digitalisasi dan segala macam, ada informasi, ada digitalisasi. Coba saya bertanya dulu ke dalam diri saya dan mencari ya. Teknologi informasi Indonesia itu menduduki ranking ke 111 dari 176 negara. Padahal ya tadi saya sampaikan teknologi revolusi industri 4.0 itu sangat tergantung daripada informasi. Sementara kalau kita sadar ya, kalau kita mencoba melihat kondisi kita ternyata kedudukannya nomor 111 dari 176 negara. Artinya negara-negara yang maju itu jauh ya lebih banyak dibanding kita, jadi kayaknya masih 50% ke bawah ya. Itu dari sisi informasi. Kemudian peringkat daya saing berdasarkan apa namanya kita itu nomor keberapa ya. Nah, itu kita itu nomor 56 dari nomor 63. Itu mengenai kompetensi ya. Kemampuan kita itu juga kita masih ranking di belakang. Kemudian indeks inovasi global kita nomor 85 dari 129. Nah, yang keempat ya, 4.0 itu kan bercirikan teknologi. Penguasaan iptek Indonesia nomor 60 dari 72 negara yang dilakukan penilaian oleh UNDP. Hal-hal ini saya ingin menyampaikan tidak berarti kita pesimis karena usaha kita lakukan, tetapi mengapa masih sampai di situ? Tentunya kita menilai atau kita mencari penyebabnya. Ya. Kita ini bagaimana meningkatkan pendidikan yang lebih baik ya, sehingga lahirlah para inovator-inovator ya, lahirlah pengembangan teknologi manufaktur atau teknologi agro yang lebih baik ya. Nah, ini untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan. Sehingga kita betul-betul 4.0 itu menjadikan bagian budaya yang betul-betul menguntungkan bagi kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak aware terhadap kondisi-kondisi bagaimana informasi teknologi ya, bagaimana indeks inovasi, indeks pendidikan ya, tentunya ya kita nggak akan masuk di situ. Ini yang menjadi krusial karena pemikiran-pemikiran kita yang dimanjakan oleh alam, di mana kita punya resource alam dan bahkan kita punya lagi resources yang lain ya, masa-masa yang akan datang ini dari tahun 2020 sampai 2050 apa tentang penduduk produktif. Kita akan menguasai dunia dalam artian jumlahnya. Jadi jumlah warga negara kita, warga negara Indonesia itu akan paling banyak umur produktif. Nah, pertanyaannya, untuk mewujudkan sebagai umur produktif itu apa? Ya kembali lagi kepada empat yang ada di sini, antara lain tempat ini. Pendidikannya bagaimana? Ya. Kemudian juga melahirkan inovator-inovator. Ya. Kita tidak pernah berhenti untuk bergelut dengan sains dan teknologi. Jadi kalau jumlahnya saja yang menjadi senjata kita untuk maju, ya rasanya itu masih dipertanyakan. Kita sudah sadar lebih dulu bahwa sumber daya alam itu juga bukan hal-hal yang memang bisa menjadikan rakyat atau masyarakat sejahtera. Bukan apa, salah siapa? Kita tidak perlu salah menyalahkan, tetapi mari kita secara bersama-sama berkolaborasi antara masyarakat, ya, antara industriawan, pengusaha, antara akademisi dan pemerintah. Nah, seiring sejalan untuk apa? Ya mengejar ketertinggalan.
Ya, next. Next, Pak. Ya. Terus, nah, atas dasar kesadaran-kesadaran itu, tadi saya udah berkali-kali menyebut adanya budaya digitalisasi dan segala macam. Saya mengajak. Saya bukan budayawan, tapi mau mengajak. Ayo kita bersama-sama menelaah ya. Budaya digitalisasi pertama itu apa? Ya. Karena kalau kita tidak mengenali, ya, kita nggak tahu. Ya, kalau binatang itu apakah berkaki 4, apakah berkaki 2, ya, apakah berbisa, apakah dia punya kuku. Nah ini semuanya yang kita mengenali. Setelah mengenali, baru kita bagaimana cara memanfaatkannya. Ya. Saat ini kita mungkin lebih banyak menjadi penikmat, pengguna teknologi. Ya. Karena apa? Ya karena kita kurang menciptakan inovasi-inovasi yang tadi saya sebut. Makanya seiring sejalan, ya kalau kita bercerita, ya teman-teman kita di orang-orang politik, ya bagaimana kita mensejahterakan rakyat, bagaimana kita berkedaulatan, ya semuanya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memperkuat kedaulatan diri kita? Sudahkah kita memperkuat kedaulatan bangsa kita? Sudahkah kita memberi kedaulatan terhadap hal-hal yang mungkin kita bukan hanya jadi pemakai, tapi juga kita menjadi pencipta? Rupanya ini adalah hal yang patut kita cermati bersama. Ya, saya sebagai orang yang sudah berumur rasanya sayang, Pak. Ya, sayang ibu-ibu sekalian. Ya, kekayaan kita di sisi sumber daya alam, kekayaan kita dari sisi sumber daya jumlah manusia. Saya sebut ini agak sedikit spesifik jumlah. Karena di Jepang sekarang udah mulai ketakutan. Karena umur produktif itu makin tahun makin berkurang. Cina pun demikian. Nah sementara kita berlimpah. Bagaimana kita bisa mengejar mereka? Ya kalau hitung-hitungan ya tidak salah lah ya. Kalau pemerintah menargetkan bahwa kita bisa masuk 10 besar, kita bisa jadi 4 besar tahunnya 2030, 2050. Tapi dengan syarat dan catatan bahwa bagaimana kita mengoptimalkan resource alam, bagaimana kita mengoptimalkan terutamanya adalah manusia-manusia yang terlahir di bangsa ini. Ya tentunya teman-teman sekalian, pertanyaan ini harus dijawab. Ya. Teknologi bisa dibeli, tetapi kalau manusianya tidak siap, ya artinya teknologi hanya sekedar ditempatkan di perpustakaan atau ditempatkan di lembaga litbang. Ya, alhamdulillah kesadaran pemerintah dan niatnya sekarang udah makin kelihatan. Di sini mungkin ada saudara Salim ya, adik saya ini ya di BRIN, ya mudah-mudahan itu benar ada. Tetapi juga tolong, karena kita punya pengalaman yang berulang sebetulnya. Setiap generasi itu punya ide yang bagus. Ya, ketika generasi ini ganti semua. Nah, ini juga mungkin pola atau budaya budaya sustainability, budaya keberlangsungan. Jangan takutlah. Kalau kita sedang menjadi pejabat, wah, saya harus buat yang baru, yang lama salah. Tapi harus berpikiran bagaimana kita melanjutkan hasil karya yang lama disempurnakan. Dan terus dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini ada faktor-faktor lain. Ya. Faktor-faktor kesadaran, faktor-faktor bahwa ya kemanusiaan. Ya terus terang saja ya, ketika 4.0 berlangsung, maka 19 Januari tahun 2018 lupa saya, itu tiba-tiba Jepang mengatakan tidak 4.0, 5.0. Salah atau tidak? Ya tidak salah, benar sekali. Ya, manusia dan buatan manusia itu terbatas. Setiap teknologi yang baru akan selalu menimbulkan positif dan negatif. Nah, bagaimana positif negatif itu kita pilih dan kita pilih? Ya tentunya adalah kebergunaannya untuk manusia. Bukan membuat senjata untuk membunuh manusia. Tetapi bagaimana tenaga nuklir
itu bukan untuk berperang, tetapi juga untuk menciptakan metodologi kesehatan yang lebih baik, ya, membuat agroindustri yang lebih baik, membuat berbagai fasilitas kebutuhan manusia yang lebih baik. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mau tidak mau itu harus dipikirkan, terutama di dalam bagaimana kita mengembangkan SDM kita. Ya, next. Tolong Mbak, berikutnya. Ya, next. Bentar, agak tahu nih agak lemot ya laptopnya atau bagaimana? Oke, silakan. Ya, bentar ya Pak ya. Tolong admin. Ya. Ada gangguan pokoknya. Nah, itu tadi saya terus saya cerita dulu. Jadi hal-hal seperti ini, bahkan ya terus terang aja para filsuf juga dari mulai Socrates, Plato dan sampai ke sekarang terus Habermas gitu ya, mengatakan bahwa setiap masa itu akan terjadi perubahan-perubahan, dan yang akan lanjut berhidup dan menjadi pemenang itu adalah mereka yang mampu ya mengawinkan antara sains dan teknologi dengan kekuatan jiwanya. Nah, kekuatan jiwanya itu apa? Ya, berpikir kritis, berpikir positif. Kritis saja ya tidak cukup, tapi juga positif. Ya, kritis dan positif tidak cukup, apa semangat. Kemudian ada faktor yang kelima atau faktor berikutnya, bukan kelima. Faktor berikutnya apa? Ya tentunya manusia harus sadar sebagai makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, ya ada faktor-faktor penguasaan yang di luar manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak? Ya, terbayang nggak bahwa kita dunia ini dilanda peperangan dengan COVID-19 yang umurnya itu si COVID itu sebetulnya kan sangat lemah sekali. Tetapi kita melawan kelemahan ya dengan teknologi yang luar biasa antar negara saling bersaing. Ya. Apakah itu grup mana ya, saya bukan orang politik, tetapi begitu ramai ya, begitu COVID ya semuanya panik. Semuanya tidak adalah satu negara pun yang tidak kena. Pertanyaannya kadang-kadang menjadi joke ya. Ya ternyata orang kita di pedalaman tuh nggak kena juga, ya, kita nggak tahu persis. Ya, karena yang dipantau pasti yang di kota. Gitu ya. Kalaupun ada, nggak ada buktinya kok nggak pakai masker juga mereka ternyata nggak kena. Ya ini juga masih simpang siur. Tapi yang jelas apapun yang terjadi, bahwa COVID menyadarkan kita apa yang sederhana saja. Kita harus bersih, tangan tidak boleh sembarangan pegang makanan sebelum dibersihkan, ada jarak, ya. Kemudian juga pola-pola, ya, hubungan antara silaturahmi itu diperlukan dengan kolaborasi, tetapi juga ada batasan-batasan. Artinya apa? Dengan sangat amat dan mudah sekali. Ya, ketika Sang Pencipta menciptakan makhluk yang paling lemah, ya, panas sedikit juga mati, gitu ya. Tetapi kita tidak berdaya. Nah ini faktor-faktor ini Jepang sudah lebih sadar lebih duluan ya, di mana faktor yang kelimanya, ya bukan revolusi keempat tapi revolusi kelima. Ya. Nah kemudian tentang digitalisasi, kata digital ini berasal dari kata ya, digitus ya itulah polanya ininya. Dalam bahasa Yunani artinya apa? Ya jari jemari. Nah jadi mengapa sekarang ya kok digitalisasi? Ya karena sekarang tuh dengan jari kita bisa pesan makanan dengan mudah, nggak usah diucapkan. Dengan jari, ya seseorang nun jauh di sana bisa bercinta dengan jarak yang paling jauh sekalipun. Seseorang dengan digitalisasi dengan jari bisa berperang antar bangsa, antara kelompok. Dan ini pasti tidak terbayang sama kita ya yang sudah hidup lebih lama, ya kecuali generasi yang mungkin anak atau cucu saya ya mereka nggak mengenal bahwa dulu itu seperti ini, paling dia hanya baca di sejarah. Jadi kata digital seperti itu. Kemudian itu yang tadi saya katakan, jari jemari orang dewasa berjumlah 10. Nilai 10 itu tersebut terdiri dari 2
Redick ya. Nah ini awalnya daripada komputerisasi. Dia hanya mengenal angka 1 dan angka 0. Jadi 10 itu kan 1 dan 0. Nah oleh karena itu digital merupakan pengembangan dari suatu keadaan ya. Bilangan biner ya, antara angka 0 dan 1. Ya, atau off dan on. Jadi hanya ada satu, hidup, mati, ya, 0, 1. Nah angka-angka ini dicoba diutak-atik. Nah, digital culture sebagai gagasan yang bersumber ya, penggunaan teknologi dan internet. Hal ini membentuk cara bagaimana masyarakat berinteraksi, berperilaku, berpikir, ya, dan berkomunikasi. Sebagai apa? Sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Tentu ya, ngirim orang bisa dari mana saja, berbicara bisa dari mana saja, dan rapat ya ini kita buktikan bersama ya. Nah, kemudian perkembangan budaya digital itu sangat ditentukan oleh apa? Oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Karenanya penting bagi masyarakat untuk mendapatkan literasi. Sederhana sekali ya. Nah kalau kita mau masuk kepada yang tadi bilangan biner 0,1 ya dan tidak, jauh dan dekat ya, ya tentunya tidak semudah seperti yang kita baca. Di sini perlu suatu culture digital ya, budaya digital. Nah itu bagaimana ya, tentunya perkembangan budaya ini mensyaratkan bahwa orang-orang yang mau masuk di situ ya harus punya kemampuan menyerap ya, berbagai ilmu dan teknologi serta berinteraksi bukan hanya orang ke orang tetapi orang dengan teknologi. Ya, next. Tolong next. Nah, digitalisasi itu termasuk di dalamnya ada media digital. Kembali, ketika digitalisasi untuk keperluan-keperluan teknis, tetapi jangan salah, ini juga sangat berpengaruh ya terhadap hubungan antara manusia, terhadap budaya antar manusia. Yaitu apa? Karena digitalisasi ini dengan mudah, maka ada juga namanya media digital. Mengapa saya soroti ini? Ini penting. Ya. Bentuk media elektronik dan tidak menyimpan data dalam bentuk analog. Ini perkembangannya. Teknologi analog adalah satu bentuk perkembangan teknologi sebelum teknologi digital. Kemudian budaya digital atau digital culture sudah menjadi tanpa 4.0, apa 5.0, maka ini sudah wajib. Hal ini juga mempengaruhi gaya interaksi mereka sehingga menimbulkan kebiasaan baru. Seperti menggunakan media sosial, berbelanja online, melakukan pembayaran digital, dan lain-lain. Ya. Next. Nah, era digital yang memberikan ruang bagi suara-suara lain, tentunya telah membuka ruang bagi suara alternatif. Ya, berkaitan dengan ruang alternatif itu penting untuk pemahaman prinsip kelima, antropologi digital. Nah ini, jadi kembali lagi, yakni bahwa kehidupan digital membuat distingsi antara keterbukaan dan ketertutupan. Ya, menjadi ambigu, ruang digital tidak melulu terbuka, tapi ia juga tidak pula tertutup. Nah ini secara filosofi adalah seperti ini ya. Ya, tetapi ini adalah hal yang harus kita cermati, yang harus kita punya. Artinya itu bahwa ya inilah kehidupan yang akan dan sedang kita jalani dan akan kedepannya kita jalani. Ya. Prinsip yang terakhir adalah bahwa baik yang digital maupun yang analog ya, itu merupakan hal yang sama-sama material. Prinsip ini menegaskan bahwa yang digital tidak berbeda dari kebudayaan material pada umumnya. Ya. Semua hal yang digital adalah juga merupakan kebudayaan ya, dan memiliki mekanisme kerja representasi masyarakat sebagaimana kebudayaan yang pra-digital. Nah, jadi ketika budaya ini tidak berarti merubah sifat manusia dan kebutuhan manusia, tapi tetap ya ada pola-pola yang tadi tidak terlepas bahwa manusia adalah makhluk yang punya kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain. Sekalipun sudah digital, mungkin kita bisa mengajarkan nanti digital kepada makhluk lain, ya, misalkan ya primata, sangat memungkinkan satu saat dia hafal ya cara dengan digitalisasi. Tetapi membedakan manusia dengan mereka adalah manusia itu adalah punya hal lain yang lebih daripada makhluk lain atau seperti hewan. Termasuk juga robot. Robot juga punya keterbatasan. Robot punya kecepatan mungkin dibandingkan pikiran manusia. Ya. Tetapi
Robot tidak bisa memilih dan memilah, di mana ketika disambungkan kepada satu keadaan harus pemilihan yang cepat. Nah, inilah perbedaan antara hasil sains dan teknologi dengan kita sebagai manusia sebagai pengendali. Ya, pada ujungnya bahwa manusia adalah pengendali. Next. Ya. Nah, revolusi digital global menurut salah seorang ahli Bandret ya selalu memicu respon lokal. Kasus Indonesia, respon lokal ini dimulai dari sejarah naiknya penggunaan internet di era Orde Baru. Nah, memang terasa banget ya ketika pertama kali ada internet, ya kita juga ya jangankan gitulah, kita dengan menggunakan perkembangan menggunakan handphone. Ya, dulu ada macam-macam ya, BB, kemudian sekarang WA, lebih cepat lagi. Terus banyak terus. Jadi kecepatan teman-teman ini itu memerlukan kita juga cepat berpikir dan cepat menyesuaikan. Ya. Pasca runtuhnya otoritarisme, upaya membangun tatanan sosial masyarakat pun dimediasi oleh moda digital. Ya, dulu kita nggak tahu persis ya mengapa misalkan pemilihan presiden pengaruhnya makin banyak. Ya, negatif positifnya ada. Yang paling dekat misalnya masalah COVID, ya. Orang bisa terpecah karena apa? Karena media. Media apa? Media itu tergantung penggunaannya. Kalau penggunaannya negatif akan menimbulkan hoax. Ya. Tentang COVID, mengapa kita tidak mudah untuk menyelesaikan COVID? Karena banyak berita-berita yang negatif. Nah, ini juga menjadi budaya baru bagaimana kita bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar itu adalah berita yang positif dan berita negatif. Nah, jadi budaya-budaya ini itu diarahkan semuanya. Itu kita harus berpikir ya. Yang paling penting lagi, proses sosial historis dan kebudayaan lokal ya berjalan beriringan. Nah, ini kalau bertanya, Pak, apakah nanti misalkan bagaimana budaya kita yang dikatakan adalah budaya yang paling santun di dunia, ya. Tapi dengan adanya budaya seperti ini, apakah kita akan tetap menjadi santun? Itu adalah pilihan. Jangankan nanti, sekarang saja, mungkin cucu saya itu nggak tahu gotong royong yang sesungguhnya. Mungkin hanya satu cerita yang tidak bisa mengerti mereka. Nah, sebetulnya itu kan bisa dipelihara juga. Karena tadi di salah satu slide saya bilang bahwa 4.0 atau digitalisasi itu juga bukan hanya untuk manufaktur dan fabrikasi, tetapi juga untuk antropologi, ya, untuk pengembangan budaya, itu juga berguna. Nah, kalau kita salah mempraktekannya, ya kita akan terjebak oleh langkah-langkah kita yang tidak holistik. Makanya saya mencoba ya, kalau saya menguraikan secara teknologinya, ya udah banyak yang menyampaikan, saya mencoba titik lain yang ya kelihatannya ini memang berat ya, dan ini perlu suatu langkah baru, langkah bersama, menyadari bukan menghambat, tetapi secara paralel bagaimana kita mengembangkan teknologi dan sains dan teknologi, dan bagaimana kita juga memelihara jiwa-jiwa kita sebagai jiwa-jiwa yang berketuhanan. Ya, next. Tolong, Mbak. Next. Ya. Agak lambat nih. Next. Ya. Nah, bagaimana kumpulannya? Nah, ini saya cerita sedikit lah. Kebetulan ini saya juga masih dapat standar ini. Apa sih artinya standar? Ngapain sih mentang-mentang Pak Supandi senang standar atau berada di kelompok standar? Ini standar ini ya di dalam, nah bukan hanya di perusahaan, untuk pribadi pun. Itu adalah aturan yang dibuat oleh kita, kesepakatan ya, untuk memagari ya, manakala 4.0 kita jadikan sebagai iklim kita yang baru ya, iklim bisnis ataupun iklim usaha ataupun iklim berkehidupan ya, maka diperlukan adanya aturan-aturan main ya. Nah, aturan mainnya adalah buatan manusia, yaitu batasan-batasan. Ya paling sederhana lah kalau di industri ya, itu perlu ISO 9001, 14.000. Itu untuk apa sih? Pak Supandi ngendorkan ini, ada 20.001, 30.001. Ini itu adalah patokan-patokan. Daripada kita ngarang lagi, kita membuat lagi aturan. Nah, ini yang sudah dipikirkan konsensus ya, bersama secara internasional. Dan ini sebetulnya tidak berat.
Yang bikin berat karena kita melihat aturan itu dianggapnya pemberat. Padahal harus dibalik paradigma pikiran kita. Aturan itu jangan sekali-kali di awal ketika ada aturan. Wah, kok saya susah ya? Ada aturan, misalkan ganjil genap. Jangan dianggap itu menjadi beban. Tetapi kita harus punya pendekatan bagaimana itu adalah untuk mempermudah, memperlancar sehingga kita menikmati daripada aturan-aturan. Jadi standar itu hanya pagar pembatas sehingga mengurangi kemungkinan salah persepsi, ya, mengurangi kemungkinan terjadinya komunikasi yang bertabrakan sehingga semua melangkah itu diatur. Aturan langkah, tapi bukan menghambat langkah. Nah ini, kalau kita sudah berpikir itu, artinya ya kita akan bisa menjalani dan menikmati apa yang dikatakan aturan-aturan melalui standarisasi. Ya, itu baik. Ya, itu pastinya standar untuk siapa? Ya, untuk organisasi, ya, untuk perusahaan. Nah, nanti ada positioning. Jangan sampai semua. Ya kita yang buat, kita yang memeriksa, ya kita yang menikmati. Nah, kehidupan sekarang kan sudah berubah. Bagaimana transaksional terjadi? Nah, transaksional itu hanya bisa dibatasi atau dipelihara, kemudian dikembangkan itu melalui standarisasi. Ya, apa akibatnya jika tidak dilakukan? Ya, tidak memenuhi standarisasi. Perusahaan tidak menjadi kelas dunia. Posisinya nilai perusahaan berada di bawah standar yang diinginkan 4.0. Jadi mencapai 4.0 ya tetap harus ada standar. Ya, barangkali itu tambahannya. Ya, next. Nah, mari kita masuk ke kesimpulan ini terakhir. Ya, tadi sudah dikatakan ini 4.0 itu merupakan indeks acuan bagi industri dan pemerintah dalam mengukur tingkat kesiapan industri untuk bertransformasi. Jadi sekali lagi untuk bertransformasi menuju industri 4.0 di Indonesia. Yang terdiri dari 5 pilar tadi disebutkan, ya ada pilar manajemen, organisasi, ya pilar orang, manusia dan budaya. Saya hanya menyoroti dari paradigma orang dan budaya saja. Dan ini tidak mudah, ya. Kemudian ada produk lainnya, layanan, ya teknologi dan pilar operasi, ya. Nah, kemudian ya kalau tadi disebut transformasi, ya transformasi di 4.0 itu apa? Memberikan keuntungan. Nah ini, semua itu tata nilai yang baru itu harusnya lebih mengarah kepada nilai keuntungan, lebih baik. Ya. Bagi apa? Bagi perusahaan, ya. Menurunkan biaya dan downtime, meningkatkan kinerja mesin dan peralatan, meningkatkan kecepatan operasi, produksi, dan kualitas produk. Ya kembali, ya sangat itu adalah merupakan bagian yang siklus, ya antara adanya standar, ya antaranya aturan, antaranya ada usaha dan adanya arahan, ya bagaimana kita menjelma menjadi manusia atau bangsa yang berada di kondisi 4.0. Oke, lanjut. Nah, dengan ini 4.0 itu perusahaan itu diukur ya pada kelima pilar berkaitan dengan tadi yang 4.0. Ya, yang pertama mengenai manajemennya. Ya. Bagaimana manajemen dan organisasi sebagai seberapa besar dukungan pihak manajemen dan organisasi untuk bertransformasi. Ya kalau organisasi tidak mau berubah atau pimpinannya tidak mau berubah, ya jangan berharap lah akan berubah karena semuanya kan awalnya dari situ. Orang dan budaya, apakah budaya dan karyawan perusahaan Anda siap untuk bertransformasi? Jadi kembali lagi kepada kita semua. Organisasinya siap, ya, pemerintahnya siap, ya, lembaganya siap, tetapi ya orangnya juga yang ada di dalamnya juga siap. Kemudian layanan, produk layanan jasa. Seberapa siap layanan produk perusahaan Anda itu ya fit dengan industri 4.0, ya. Ya, tapi sekarang terus terang aja kalau dari generasi muda sangat mudah sekali menangkap itu dan memang kehidupannya sekarang jauh lebih cepat, jauh lebih dinamis. Nah, tapi kita sebagai orang tua itu mengarahkannya jangan sampai kejebak. Ya, sekali lagi setiap ada revolusi industri itu selalu ada orang yang terjebak dan orang yang berhasil. Kembali saya katakan tadi, bagaimana kita masuk
kepada titik yang dikatakan sustainability, keberlanjutan. Karena saya yakin bahwa setelah 4.5.0 atau 4.0, 5.0 itu pasti nanti ada budaya baru lagi. Mengapa? Antisipasi terhadap manusia-manusia yang tidak betah di satu titik setelah lama. Pabrik itu nanti berpikir keras, karena return pegawai itu akan cepat. Ya, manusia-manusia milenial itu tidak akan mau berlama-lama di satu tempat. Beda dengan yang lama. Ya. Jadi ya sekali lagi memang ini kita dipilih ya. Kita berada di persimpangan jalan, begitu peradaban baru, ya ada plus minusnya. Dan terus terang saja ini saya ingin menyampaikan. Dalam kehidupan itu kan tidak bisa hitam putih ya, karena tidak ada kemutlakan dalam diri manusia. Itu pasti antara hitam dan putih, ya, itu ada abu-abu. Nah, untuk bisa sustain, abu-abunya jangan terlalu lebar. Kenapa? Dengan abu-abunya yang terlalu lebar, itu orang bisa berdalih. Dan itu unsur-unsur yang namanya korupsi, yang namanya ketidaktaatan. Selama berada di abu-abu, maka dia nggak jelas, tapi selamat. Tetapi tidak akan sustain. Setiap ada tantangan berubah. Nah, setiap negara atau bangsa yang selalu berubah, ya kapan majunya akan ketinggalan. Ya, saya sadar atau tidak ya, coba lihat bagaimana Cina dengan majunya seperti sekarang. Ya, karena mereka itu mengawinkan ya, dua teori menjadi satu. Jadi abu-abunya itu betul-betul dipersempit. Ya, apa? Ya, kapitalis dengan Marxisme itu diadu, disatukan. Tapi dia milih kapitalisnya di mana, yaitu pergerakan ekonomi. Marxisnya di mana? Pengaturan, regulasi. Nah, ini yang membuat loncatan-loncatan yang dicapai oleh Cina. Sehingga ya, kelompok yang liberalis dan kapitalis, kok bisa Cina seperti sadar atau tidak, Cina itu sudah kapitalis juga. Tetapi di dalam mengatur manusia, dia menggunakan teori-teori Marxisme atau komunisme. Sebetulnya tidak atau ya, berbeda. Ada perbedaan karena teori Marxisme itu sekarang masih tetaplah menjadi acuan di dalam keilmuan. Ya. Apakah itu ekonomi, apakah itu komunikasi, apakah itu politik. Tetapi seringnya kita salah menerapkan seolah-olah kalau Marxisme itu komunis, itu tidak begitu. Ya. Nah, kembali dengan ini 4.0, perusahaan Anda akan diukur pada kelima pilar yang berkaitan dengan industri 4.0. Nah, ini aturan, ini polanya saja. Jadi perindustrian, Kementerian Perindustrian kelihatannya sudah sadar betul dan ini patut kita dukung, ya, misalkan manajemen organisasi seperti apa, budaya orang seperti apa, produk layanan semua ada, teknologi seperti apa, ya, operasi pabrik seperti apa, dan itu ya tentunya teman-teman yang berada di perindustrian, perdagangan, di BRIN sekalipun itu pastilah hal ini sudah mengetahui. Tetapi dalam pemakaian jangan lupakan sifat manusianya. Ya, tidak melulu bahwa hasil sains dan teknologi itu menjawab untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Next. Nah, dalam MIDI 4.0, nah ini tadi yang disampaikan Budi di awal. Kita tuh ada di mana? Nah, sering sekali atau saya banyak menemukan ya bahwa ketika 4.0 itu kita langsung membuat pola. Kalau saya melihatnya harusnya dibikin 4 kuadran, bukan 2 kuadran. Seringnya kita hanya melihat ya dengan level 0, 1, 2, 3, 4. Itu kuadrannya hanya 1 kuadran. Mengapa? Sekali lagi saya kembalikan kepada 4.0 bahwa 4.0 itu memerlukan teknologi, memerlukan hardware, mesin-mesin yang canggih, ya, otomatisasi. Tetapi ada satu titik lain atau garis lain, yaitu masalah manusianya, SDM-nya, budayanya. Nah, dari kuadran antara budaya manusia atau sumber daya manusia dengan kesiapan teknologi yang berbentuk hardware, itu baru 1 kuadran. Dan di situ bisa kelihatan apakah antara penguasaan
mesin dan equipment ataupun untuk manufakturnya itu sudah di skala 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dilihat lagi bahwa manusianya udah 1, 2, 3, 4. Ya kembali yang tadi saya sampaikan, perbandingan kita berada di posisi mana pendidikan kita, inovasi di titik mana. Tadi yang pertama tadi di tengah-tengah. Ya. Nah itu akan menentukan sebetulnya belum tentu kita berada di kuadran 1, di mana semuanya positif. Teknologi, hardware-nya positif, kemudian juga SDM-nya positif. Nah itu baru kuadran yang betul-betul kita sudah ada di situ. Nah itu harus dikaji betul dan harapannya mudah-mudahan saja kita berada di situ. Mungkin misalkan ya peralatan kita masih rendah, taruhlah di level 1. Mungkin SDM kita sudah di level 2. Jadi berarti kalau ditarik garis, ditarik garis, kita berada di antara 2 dan 1 positif. Tetapi jangan sampai ada lagi yang lain, variabel-variabel lain. Jangan-jangan kita belum sampai kepada positif, masih negatif. Ada di kuadran 2 misalkan antara positif dan negatif. Atau 3, apalagi di kuadran 3, negatif-negatif. Nah, mudah-mudahan di dalam penilaian ini 4.0 kita harus sadar dan berani bukan lagi 2 kuadran, harus 4 kuadran. Untuk apa? Untuk mengantisipasi seandainya kita berada di faktor-faktor yang negatif. Ya dengan harapan yang mudah-mudahan dengan semangat dan perhitungan yang benar, kajian yang benar, ya kita sudah berada di posisi positif sekalipun mungkin positifnya itu masih di awal, masih di level 1, level 2. Jadi penilaian 4.0 itu juga linear, ya bukan semuanya seolah di situ, tetapi harus dibagi 2 antara unsur manusianya, ya antara unsur jiwanya, SDM-nya dan unsur peralatannya. Nah kira-kira pengaruhnya kemana kalau kita salah nilai? Ya kembali tadi bahwa kedaulatan kita yang mungkin bisa saja orang bisa lah diatur ya. Kita kerjasama dengan pihak luar. Ya beberapa perusahaan udah cukup bagus lah di Indonesia. Levelnya mungkin sudah ada yang level 4 dari sisi teknologi peralatan. Nah orangnya mungkin sedang dilatih sudah ada di level 2. Ya tapi kalau kedaulatan kita nggak ada ya kembali. Terlahir sejauh mana inovasi kita, bangsa kita, ya. Terus sejauh mana kemampuan digitalisasi bangsa kita. Itu untuk mengejar semuanya ada di kuadran positif. Nah mudah-mudahan dengan ya ini ngobrol bareng lah sebetulnya ya. Saya mencoba menggali dari sisi lain. Ya kita bukan untuk salah menyalahkan, tetapi kita betul-betul menintrospeksi bahwa kita berada di mana dan kita harus apa. Sehingga kita tahu prioritas mana yang paling duluan. Atau langkah apa yang kita secara bersama-sama. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Lanjut. Masih ada nggak? Next. Nah, hal-hal yang perlu dicermati. Ya ini sebagai pemrakarsa teknologi 4.0 nih orang Jerman ini Klaus Schwab menyatakan bahwa teknologi ini akan berdampak buruk terhadap pemerintah yang tidak mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang melaju cepat. Teknologinya melaju cepat, kalau ya yang punya regulasi kurang cepat, maka ini akan berdampak buruk ya menurut Klaus Schwab. Evolusi tidak hanya mengubah model bisnis dan pola kompetensi, tetapi juga merombak sistem ya, masyarakat. Ya. Kemudian ya kalau ini sudah diingatkan sama si Klaus Schwab, ya kita bagaimana? Ya. Hanya negara yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik yang bisa menjadi kekuatan global. Ya tentunya bukan hanya pemerintah, kalau saya nggak setuju hanya pemerintah. Karena di luar juga ada manusia, ada orang. Dan bukan hanya pemerintah, tapi juga ada pengusaha. Jadi secara bersama, ya kita mencermati apa yang disampaikan oleh si Klaus Schwab. Nah, untuk itu Indonesia menjadi 10 kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030. Ini cita-cita kita dan kita memang sudah ada di G20. Ya, itu perlu bertransformasi. Ya. Dan ini juga sudah disadari oleh pihak pemerintah dengan adanya revolusi industri 4.0 dan making Indonesia 4.0.
Ya, tetapi sekarang dunia-dunia lain, dunia pendidikan, ya, dunia kesehatan, ya, dunia pertanian juga harus sama-sama mendukung. Jadi artinya marilah kita berkolaborasi, hentikanlah salah menyalahkan, kritik itu ada sesuatu yang positif, tapi jangan sampai kritik itu jadi mencela. Ya, karena apa? Orang akan bisa mengkritik kalau mengerti ilmunya. Kalau orang mengkritik, merasa mengkritik tapi tidak tahu ilmu, maka itu bukan kritik tapi itu mencela. Dan inilah yang menjadi kegaduhan. Jadi untuk 4.0, mari kita bersama-sama bagaimana membangun, mau tidak mau ya kita mengenali digitalisasi, setelah kenal memaknai, memahami dan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Kalau sudah habit ya itu pasti jadi budaya. Nah, ketika kita sudah berbudaya digitalisasi, maka berikutnya adalah apa? Ciptakanlah inovasi-inovasi sebagai bagian daripada kehidupan hari-hari kita. Cita-cita kita tahun 2030, 2050 seperti disebutkan Indonesia Maju, itu pasti kita raih. Dan kita jauhkan ya, hal-hal yang membuat kita terpecah-pecah, kemudian kita mencoba berpikir selalu sustainable, selalu berkelanjutan. Ya. Kalau orang Jepang mengatakan ya sebelum langkah 1000 pasti ada langkah 1 dan langkah 2. Tetap itu harus dijalankan. Sekalipun mungkin yang untuk mempercepat ya, apa? Langkah-langkah itu bisa dipercepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itulah yang mungkin bisa menjadi bahan pemikiran. Jadi ini bukan pendapat tetapi ini adalah suatu bagaimana yuk kita bersama. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa. Tadi Bapak mengatakan bahwa digitalisasi menjadi peranan yang juga penting dalam industri 4.0. Selain dari sumber daya manusia ya Pak. Karena orang taunya bahwa industri era 4.0 adalah digitalisasi gitu. Nah, ini menyatakan bahwa peran teknologi ke depannya bisa saja menggantikan peran manusia dalam berbagai jenis aktivitas. Namun yang saya baca bahwa tepat saat Indie 4.0 digulirkan, tadi Pak Supandi juga ada sedikit bicara mengenai negara Jepang, tidak waktu lama negara Jepang mengkritisi melalui industri 5.0-nya, yang hakikatnya memberi nilai utamanya justru pada pembangunan manusianya. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak mengenai hal ini dan bagaimana kita sebaiknya bersikap? Terima kasih. Baik. Saya kasih satu pertanyaan karena banyak sekali nih Pak diskusi yang sudah masuk ke saya dari Pak Kurniawan, Pak Barati Sihite, kemudian ada Pak Rahid, Pak Supan, Pak Asari, dan banyak nih Pak. Nanti mungkin kita di sesi diskusi akan kita tampilkan gitu. Ya, nanti ya Pak. dijawabnya nanti ya. Dijawabnya sekarang Pak. Kalau dari moderator sekarang Pak. Baik Mbak Dila. Ya, semangat. Begini teman-teman sekalian ya, saya menyebut teman ya, biar saya muda lah gitu. Betul bahwa tidak salah yang dikatakan Jepang punya pendapat seperti itu. Mengapa? Karena Jepang ini punya pengalaman yang sudah dipraktekkan. Bagaimana dia dengan tidak meninggalkan budayanya, toh juga dia punya kelas sains teknologinya maju. Betul. Artinya, ya tadi saya ulas sebetulnya. Kalau tadi dilihat ya, kita ini setiap tawaran menu makanan jiwa maksud saya, itu tentang teknologi. Kalau kita dimakan mentah-mentah, itu tetap saja akan menjadi mules jiwanya, bukan perutnya. Nah, di dalam hal 4.0, ya kita juga tidak bisa dengan mudah bahwa ya kita harus begini, tetap harus kita kaji bersama. Dan mudah-mudahan pertemuan ini itu menjadi kajian bersama. Jadi di sini saya bukan ngajarkan, tetapi mencoba menggali titik kecil ya. Teknologi boleh maju, tetapi kalau teknologi tidak digunakan dengan baik dan juga disebutkan ya, itu akan menjadi penyakit atau akan menjadi kendala buat kita. Nah, secara beriringan ya kita harus banyak mencontoh lah kepada negara-negara yang sudah maju. Tadi misalkan ya teori ekonomi, ada kapitalis, ada marxisme. Nah,
itu dua-duanya pasti ada sisi positif, sekalipun juga ada sisi negatif. Jadi tergantung. Nah ini saya sedang mencoba mengkampanye ya, bagaimana kita belajar ya, memakan atau memberikan menu makanan terhadap jiwa. Kalau kepada perut itu mungkin ahli gizi udah banyak ya, buku-bukunya udah lengkap. Tetapi memberi makanan untuk jiwa ya saya akan belajar kepada para kiai, kepada Pak Salim nih. Ya, saya harus belajar banyak ini. Bagaimana sih jiwa kita diisi, Pak Salim? Ya, seringnya tuh kita lupa. Kita hanya tahu gizi yang bagus untuk perut, tetapi tidak lupa gizi yang baik untuk otak. Nah, jadi yang tadi teman-teman mengomentari bahwa 5.0 itu sebetulnya untuk mengisi bersama. Ya, teknologinya maju, ya, pola pikirnya juga maju. Dan itu kelemahan kita di mana? Mengapa tidak sustain? Mengapa tidak berkesinambungan? Salah satunya apa? Karena di sini ada satu pemikiran, kalau saya lagi menjabat, saya meneruskan yang lama, saya tidak terkenal. Kemudian di kita juga ada satu hal yang sangat lemah. Ya, kalau membangun itu harus yang kelihatan, fisiknya kelihatan. Padahal ada dua hal manusia itu, ada yang tangible dan ada yang intangible. Nah, kadang-kadang kita karena ingin dilihat, ya udah hari ini misalkan pada waktu dana desa itu bergulir awal sampai dapat 1 M, ya, itu lurah-lurah tuh hanya bikin jembatan aja. Ketika jembatannya sudah habis, ciptakan lagi jembatan lain. Karena kalau yang intangible, dia nggak terkenal. Ya, padahal kita di situ disuguhkan, ya pemerintah juga di atas sebenarnya. Bagaimana dana ini bisa membangun badannya, bangun jiwanya, dan bangun sarana prasarananya gitu. Nah ini yang harus bukan salah menyalahkan, tetapi yuk kita sama-sama perbaiki, sadar bahwa kalau membangun itu bukan hanya fisik, tapi juga bangunlah jiwanya. Ya itu saja komentar saya Bu Dila terhadap teman-teman ya, tadi juga saya baca dari Pak Ansar ya, Pak Ansari ya, Pak ini kan harus ada keseimbangan. Ya memang kalau nggak seimbang kecepatan ya, kalau kita ngegas terus nggak ada rem, nggak ada belum, bahaya juga Pak. Jadi keseimbangan itu bagian daripada bagaimana hidup kita itu menuju satu titik yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Barangkali itu saja. Terima kasih Ibu Dila. Ya, terima kasih Pak Supandi. Jadi memang sebenarnya nilai utamanya tetap pada pembangunan manusianya ya. Seperti yang mungkin digaungkan oleh Presiden kita saat ini bahwa unggulnya adalah diprioritaskan kepada SDM-nya, seperti itu. Baik, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, tapi saya akan tahan. Mungkin saya akan bacakan satu saja dari Pak Joko Suparno dari UP MPTSP Kecamatan Kalideres. Pak Supandi, digital charter membentuk cara masyarakat berinteraksi, berperilaku, berkomunikasi, apalagi pada saat pandemi COVID-19 terkait layanan non-tatap muka sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dalam pemberian layanan masyarakat, pola kerja work from home, work from office, layanan manual, via Dropbox on hotline, center layanan atau WA dan email. Jadi sebenarnya lebih kepada digitalisasi, seperti itu. Masih banyak pertanyaan yang masuk, yang bagus, nanti saya akan bacakan. Tapi karena waktunya sudah jam 10.49, molor sekitar 6 menit. Baik, terima kasih Pak Supandi. Kita tahan diskusinya, ya. Kita tahan diskusinya. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Oke, ya gimana Pak Supandi? Sedikit saja. Itu mohon Bu Dila ya. Kembali saya concern terhadap sustainability kejadian pola yang kita kerjakan ini. Ya. Itu nampaknya ada yang pertanyaan dan juga ada nampaknya pengalaman dan segala macam. Ya, betul. Ini di samping di record, tetapi juga kita tulis bersama menjadikan satu dokumen untuk langkah berikutnya kita berbicara kelanjutannya dari sekarang. Itu usulan saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak usulannya. Betul, banyak sekali juga bukan hanya pertanyaan tapi pernyataan dan usul-usulan dari teman-teman yang akan kita tampung. Nanti kita kumpulkan dalam satu konsep seperti itu.